Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Jufar Sidki, NIM 1903211000049 dari kelas manajemen produksi agribisnis A. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya mengenai perencanaan produksi dari komoditas ikan lele di Desa Gebang, Kabupaten Cirebon sebagai tugas dari ujian tengah semester. Lalu, saya akan menjelaskan beberapa poin pada presentasi ini. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Yang kedua yaitu bab 2 pembahasan. Yang ketiga yaitu bab 3 penutup. Langsung saja ke bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Perencanaan produksi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk sesuai dengan yang diinginkan. Dalam perencanaan produksi terdapat beberapa aspek, seperti ada aspek pemilihan lokasi. Dalam pemilihan lokasi ini juga terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih lokasi, seperti tersedianya tenaga kerja, lalu ada tersedianya sarana dan prasarana, terus terjangkaunya dengan pasar, dan juga terjangkau dengan tempat dari bahan baku sendiri. Lalu selain itu juga terdapat tata letak dalam produksinya. Hal ini bertujuan agar selama proses produksi dapat berjalan dengan lancar dan meminimalkan biaya perpindahan material dari suatu tempat ke tempat lainnya. Saat ini komoditas ikan lele juga sedang banyak digemari oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat oleh banyaknya warung-warung pecel lele yang buka di berbagai daerah di seluruh Indonesia, dan juga lele ini mulai dijadikan sebagai makanan sehari-hari di masyarakat Indonesia. Hal ini bisa menjadikan peluang untuk membudidayakan komoditas ikan lele lebih banyak lagi. Komoditas ikan lele juga termasuk komoditas ikan air tawar, yang berarti memudahkan kita untuk membudidayakannya karena kebutuhan kolam dan lahan yang tidak terlalu luas. Lalu untuk rumusan masalah, yang pertama, apa alasan terkait dengan pemilihan dari komoditas ikan lele? Yang kedua yaitu bagaimana pertimbangan dalam pemilihan lokasi dalam budidaya ikan lele. Yang ketiga yaitu bagaimana analisis tata letak usaha ikan lele. Lalu tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui alasan pemilihan komoditas ikan lele. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana pertimbangan dari pemilihan lokasi dalam budidaya ikan lele. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui analisis dari tata letak budidaya ikan lele sendiri. Lanjut ke bab yang kedua. Bab 2 pembahasan. Langsung saja, yang pertama itu ada alasan pemilihan komoditas ikan lele. Komoditas ikan lele sendiri semakin banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan permintaannya dari waktu ke waktu itu semakin meningkat. Kabupaten Cirebon merupakan salah satu produsen komoditas ikan lele yang dapat menghasilkan 7.062,5 ton ikan lele pada tahun 2015 menurut data dari OJK. Dan menurut narasumber penelitian ini, yaitu Pak Napi sendiri, bahwa permintaan ikan lele itu dapat mencapai 15.000 ton. Dengan adanya kesenjangan dari penawaran dan permintaan tersebut, berarti masih adanya peluang yang besar untuk membudidayakan komoditas ikan lele di daerah Kabupaten Cirebon sendiri. Untuk kondisi pasar dari komoditas ikan lele ini dibilang sangat aktif, karena permintaannya dari tiap hari, tiap bulan, dan tiap waktunya itu selalu ada. Lalu Kabupaten Cirebon sendiri merupakan salah satu daerah yang dekat dengan pantai atau pesisir, yang hanya mempunyai 2 meter ketinggian di atas permukaan laut. Dengan suhu rata-rata tiap harinya dari 20 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius, dan dengan tingkat kelandaian atau kemiringan dari permukaannya itu hanya 0-2%. Dengan kondisi tersebut,
masih cocok untuk dibudidayakannya komoditas ikan lele pada daerah ini. Salah satunya yaitu membudidayakannya dengan kolam terpal seperti yang dilakukan oleh Pak Napi sendiri. Dan nilai komoditas secara ekonomis untuk ikan lele sendiri ini cukup tinggi karena permintaannya yang banyak dan juga mudahnya untuk dibudidayakannya komoditas ini. Yaitu selanjutnya faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi dalam budidaya komoditas ikan lele ini. Pada budidaya ikan lele milik Pak Napi sendiri, untuk tersedianya tenaga kerja itu cukup bagus karena memiliki 3 tenaga kerja, yaitu yang pertama yaitu Pak Napi sendiri yang bertugas untuk merawat lele sehari-hari, dan yang kedua itu ada Bapak Fikri, yaitu saudara dari Pak Napi sendiri yang bertugas untuk membeli beberapa input dan juga membantu Pak Napi sendiri untuk merawat lelenya sehari-hari. Dan yang ketiga itu ada Bapak Tri yang merupakan rekan kerja dari Pak Napi sendiri yang bertugas untuk memanajemen budidaya ikan lele tersebut, untuk manajemen keuangan dan juga manajemen produksi semuanya diatur oleh Bapak Tri sendiri. Lalu untuk sarana dan prasarananya, yang pertama yaitu mudahnya akses jalan menuju budidaya komunitas ikan lele milik Pak Napi sendiri karena berada di pinggir jalur jalan nasional atau jalur Pantura. Yang kedua yaitu adanya program bantuan pemerintah mengenai beberapa input seperti kolam, benih ikan lele, dan pakan pada awal mula budidaya ini, sehingga Pak Napi hanya memerlukan beberapa input-input tambahan. Yang ketiga yaitu terjangkaunya air dan juga beberapa peralatan untuk komoditas ikan lele karena kedekatan kolam dengan rumah Pak Napi sendiri. Yang ketiga yaitu terjangkaunya input-input yang dibutuhkan untuk dibeli karena toko-toko untuk input tersebut tersedia di sekitar Desa Gebang. Lalu yang ketiga yaitu terjangkaunya dengan lokasi pasar. Untuk lokasi pasar sendiri, pada komunitas budidaya ikan lele milik Pak Napi yang berada di Desa Gebang ini memiliki kedekatan dengan 2 pasar, yaitu Pasar Gebang dan juga Pasar Babakan, yang jaraknya antar keduanya ini juga tidak terlalu jauh, dan juga mudahnya diaksesnya tempat komunitas budidaya ikan lele milik Pak Napi, dan banyaknya warung pecel lele juga yang tersebar di daerah tersebut. Lalu selanjutnya yaitu kedekatan dengan bahan baku. Dalam usaha budidaya komunitas ikan lele milik Pak Napi yang di Desa Gebang sendiri, untuk bahan baku seperti bibit dan benih lele jaraknya tidak terlalu jauh karena masih satu lingkup Kabupaten Cirebon. Dan untuk seperti pakan, obat-obatan, hal ini tergolong dekat dengan Desa Gebang sendiri karena ada beberapa toko yang menyediakannya. Selanjutnya itu mengenai analisis tata letak komunitas budidaya ikan lele milik Pak Napi. Tata letak sendiri merupakan suatu pengaturan fasilitas produksi untuk menunjang kelancaran proses produksi agar tidak terhambat. Dalam tata letak dalam komunitas budidaya ikan lele milik Pak Napi ini tergolong cukup bagus karena kedekatan dari kolam dan juga rumah Pak Napi sendiri memudahkan perpindahan material yang tidak menimbulkan pertambahan biaya sendiri. Lalu jarak antar kolam juga yang dekat membuat mudahnya Pak Napi dalam memberikan pakan dan juga obat-obatan sehingga tidak memerlukan biaya waktu yang bertambah. Lalu kebutuhan mengenai paralon untuk pembuangan limbah juga cukup 4 meter tiap kolamnya dan tidak memerlukan biaya tambahan yang sangat besar. Dan proses pengisian air kolam juga terintegrasi dengan pompa air yang berada di rumah Pak Napi sehingga tidak menimbulkan biaya yang baru lagi dari komunitas budidaya ikan lele tersebut. Lalu untuk beberapa keuntungan dan kelemahan dari tata letak yang dilakukan pada komunitas budidaya ikan lele di milik Pak Napi ini, yang pertama yaitu keuntungan ada jarak perpindahan yang dekat, yang kedua ada tidak adanya biaya tambahan,
Yang ketiga itu pembuangan limbah yang dekat, dan yang terakhir itu yaitu jarak antar kolam yang dekat yang memudahkan pemberian pakan dan juga pemberian obat. Dan untuk kelemahannya sendiri yaitu susah untuk mengembangkan budidaya komunitas ikan lele milik Panapi sendiri, karena hanya memanfaatkan lahan karangan yang sudah bisa dibilang sudah tidak cukup untuk menambah kolamnya lagi. Dan kelemahan lainnya yaitu pembuangan limbah yang dekat membuat bau dari limbah dari komoditas ikan lele sendiri mencemari udara dan bau dari lingkungan sekitar yang menyebabkan terganggunya beberapa tetangga. Selanjutnya itu bab 3 penutup. Yang pertama, kesimpulan. Dari beberapa poin sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perencanaan produksi dari budidaya komoditas ikan lele milik Panapi sendiri tergolong cukup baik, karena dalam pertimbangan pemilihan lokasi semuanya sangat memenuhi kriteria dan sangat mendukung untuk komoditas ikan lele sendiri. Dan untuk analisis tata letak juga banyak keuntungan walau ada beberapa kelemahannya. Dan untuk sarannya, Panapi perlu memikirkan bagaimana pembuangan limbah yang baik sehingga tidak menimbulkan bau bagi lingkungan sekitar. Hal ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial dari Panapi sendiri dalam budidaya komunitas ikan lelenya. Dan yang kedua yaitu harus memikirkan bagaimana cara untuk mengembangkan komoditas ikan lele sendiri dengan lahan yang terbatas atau dengan lahan yang baru yang mungkin masih dekat dengan rumahnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.